dampaknya dengan keterlibatan Amerika Serikat ini bagaimana sih ke pasar keuangan global, khususnya mungkin bagi market juga? Oke, ketika awal Amerika Serikat terlibat dalam perang ini, terutama ketika melakukan serangan secara langsung ke Iran, tentu saja market cukup bergejolak. Hal ini dikarenakan tentu saja dengan adanya peran Amerika Serikat di tengah antara Israel dan Iran, tentu saja menimbulkan kekhawatiran global apabila ada negara adidaya lainnya lagi yang bisa turut campur ke dalam perang ini, misalnya Rusia ataupun China. Sehingga tentu saja dalam minggu yang lalu kita melihat market kita terkoreksi cukup tajam dari kisaran area 7.200 sampai 7.300 hingga turun ke area 6.800. Akan tapi ketika Amerika Serikat mengumumkan adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran yang mana dia juga berkontribusi dalam hal tersebut, setelah dia mengalami serangan dari Iran di pangkalan yang ada di Qatar, tentu saja ini menunjukkan bahwa kondisi politik, terutama geopolitik di Timur Tengah sana saat ini masih sangat unstable. Karena tentu saja gencatan senjata ini bisa kembali berubah menjadi serang menyerang lagi antara Israel dan Iran, apalagi apabila ada dua pihak yang melanggar kesepakatan tersebut. Sehingga tentu saja saat ini situasi geopolitik masih cenderung gonjang-ganjing, walaupun sudah ada kata gencatan senjata. Dan makanya di tengah ketidakpastian ini tercermin juga bagi pergerakan IHSG yang meskipun tadi sempat dibuka menguat, tapi saat ini kembali tersungkur di zona pelemahan ya, Pak Bernardus. Dan apakah ini Anda melihat juga justru menjadi sikap dari para investor untuk kembali wait and see? Saat ini tentu saja uncertainty merupakan hal yang paling tidak disukai oleh para investor. Dan kondisi saat ini dianggap merupakan kondisi yang kurang nyaman untuk kita melakukan investasi bagi seorang investor. Dan ditambah, kita melihat bahwa data net foreign sale pada perdagangan kemarin mencapai hampir 1 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa appetite investor di kala ketidakstabilan geopolitik global ini mengakibatkan mereka cenderung untuk wait and see terlebih dahulu sebelum mereka mendeploy investasinya ke pasar modal, khususnya pasar modal Indonesia. Tapi mungkin dibandingkan dengan persaingan dari beberapa market di Asia Tenggara, bagaimana sebetulnya potensi jika ada rebound, apakah memang Indonesia ini menjadi negara yang cukup atraktif gitu untuk bagi para investor? Untuk saat ini tentu saja negara yang paling atraktif untuk investor melakukan investasi tentu saja yang mata uangnya cukup kuat. Dalam hal ini di Asia yang paling diminati adalah di Jepang, sehingga tentu saja kita melihat pelemahan di Jepang tidak sedalam negara-negara lainnya. Baru disusul oleh negara berkembang dan salah satunya Indonesia. Dan potensi Indonesia ke depannya menurut pandangan saya akan cukup baik ya, apalagi kita secara sikap kita mengambil posisi non-blok di mana kita tidak memihak antara Amerika Serikat maupun China, dan tentu saja dengan adanya tarif yang potensially masih akan diimplementasikan oleh Trump terhadap China terutama, ini akan menguntungkan Indonesia. Mengapa? Karena harga barang dari China ke Amerika Serikat akan menjadi sangat mahal, sehingga cenderung tidak kompetitif. Sehingga salah satu negara yang berpotensi memiliki harga yang kompetitif untuk melakukan ekspor adalah dari Indonesia ke Amerika Serikat. Tapi perlu diwaspadai adanya dumping barang-barang dari China ke Indonesia yang tentu saja ini bisa berdampak terhadap bisnis-bisnis, terutama company-company yang memiliki direct competition dengan barang-barang dari China bisa terdampak. Salah satunya adalah sektor consumer goods maupun sektor-sektor lain seperti healthcare maupun sektor semacam kosmetik dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan ibarat pisau bermata dua begitu ya, potensi ini bisa memberikan prospek bagi Indonesia untuk mungkin meraih pasar-pasar yang belum diambil dari Amerika Serikat, tapi di satu sisi tadi ada potensi dumping. Betul. Nah, ini dampaknya bagi ketahanan domestik sendiri seperti apa, Pak Bernardus? Tentu saja ini semua akan sangat bergantung dengan policy dari pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto, bagaimana beliau bisa menangani dumping dan bagaimana policy kaitannya mengenai impor barang dari luar negeri terutama China diperketat. Karena tentu saja kita harus menjaga ketahanan bisnis, ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu ini menjadi satu program kerja menurut pandangan saya perlu diperkuat dari sisi pemerintahan Bapak Prabowo. Selain itu tentu saja secara program kerja kita melihat berbagai program kerja yang luar biasa akan digalakkan oleh Bapak Prabowo Subianto, baik melalui kaitannya dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan tentu saja dengan Danantara yang akan terlibat langsung dalam
iklim bisnis maupun investasi Indonesia. Sehingga tentu saja diharapkan dengan ada 3 program kerja utama ini bisa berdampak signifikan bagi ketahanan ekonomi kita dan ketahanan pasar IHSG kita juga tentunya. Oke, jadi meskipun di tengah volatilitas ini, ketahanan domestik ini diupayakan masih tetap terjaga ya Pak Bernardus? Betul sekali. Nah, beberapa waktu lalu ketika Amerika Serikat turut ikut campur di tengah ketegangan antara Iran dan Israel, yang sempat dikhawatirkan adalah ditutupnya Selat Hormuz. Yang kita tahu ini adalah jalur yang cukup strategis bagi pengiriman BBM gitu ya. Yeah. Nah, ini dampaknya bagaimana bagi Indonesia? Karena kita tahu Indonesia juga merupakan net importer. Nah, tentu saja jika sampai Selat Hormuz betul-betul ditutup, tentu saja ini akan berdampak terhadap kenaikan harga minyak. Karena tentu saja Selat Hormuz itu berkontribusi terhadap kurang lebih 20% dari produksi minyak dunia. Sehingga tentu saja ini akan berdampak signifikan terhadap distribusi minyak, ketahanan energi, sehingga ada potensi kenaikan harga minyak. Bahkan JP Morgan prediksi bisa kenaikannya hingga mencapai 120 USD per barel jika Selat Hormuz ditutup. Tapi oleh karena itu tentu saja kebijakan Amerika Serikat kemarin yang menengahi antara Israel dan Iran untuk adanya gencatan senjata, tentu saja ini bisa menunda Iran untuk menutup Selat Hormuznya. Kan tentu saja kemarin walaupun sudah di-approve oleh parlemen, tapi sang presiden masih belum menunjukkan gelagat akan melakukan penutupan Selat Hormuz itu sendiri. Karena tentu saja bagi Iran, Selat Hormuz juga menjadi kunci. Karena pendapatan negara mereka sebagian besar dari oil and gas dan mayoritas berasal dari Selat Hormuz itu sendiri. Oke.